Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama dengan Bu Alfia, nak ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi Al-Islam kita di bab 7 ya, menghindari tahayul, bid'ah dan khurafat. Kita simak ya. Anak-anak yang soli dan solihah, kembali kita bertemu di pelajaran akidah kali ini ya. Materi akidah merupakan materi yang sangat penting karena di dalamnya kalian diajak untuk selalu dekat dengan yang maha mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akidah yang bagus, maka kalian akan semakin sukses dunia dan akhirat ya. Pada pelajaran kali ini kalian akan mempelajari materi tentang takhayul, bid'ah dan khurafat ya. Kalian sudah pernah mendengar istilah-istilah tersebut belum? Kalau masih terasa asing dengan istilah tersebut, tanpa berlama-lama mari kita langsung saja materi yang kita akan pelajari hari ini. Kita simak ya. Untuk yang pertama adalah takhayul atau secara bahasa artinya khayalan ya. Sedangkan secara istilah yaitu sesuatu yang hanya ada dalam khayalan belaka. Kira-kira kalau sesuatu yang khayal itu kira-kira nyata atau tidak, nak? Tidak ya, yang namanya khayalan itu berarti tidak nyata ya. Dan perbuatan tahayul itu bisa juga berupa membayangkan atau menghayal dan mengkait-kaitkan kejadian yang dianggap aneh dengan sesuatu ya. Padahal anggapannya ini tidak ada dasarnya dalam Islam. Perbuatan tahayul ini sudah ada sejak zaman jahiliyah, nak ya. Zaman jahiliyah ya. Islam melarang keras perbuatan tahayul ya. Karena apa, nak? Karena perbuatan tahayul ini bisa mempengaruhi dan membahayakan akidah atau keyakinan kita kepada Allah ya, nak ya. Dan tahayul termasuk dalam perbuatan syirik. Contohnya adalah percaya bahwa angka 13 akan mendatangkan sial ya. Percaya bahwa apabila seseorang tertimpa kotoran cicak akan mendapatkan rezeki ataupun kesialan ya. Dan kepercayaan bahwa bulan Safar adalah bulan yang penuh dengan kesialan adalah contoh dari perbuatan tahayul. Kemudian yang kedua adalah bid'ah ya, secara bahasa yaitu sesuatu yang baru ya. Sedangkan secara istilah bid'ah yaitu suatu amalan yang baru yang tidak ada tuntunannya atau yang belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Seseorang yang melakukan perbuatan bid'ah maka ibadahnya akan sia-sia, nak, bahkan termasuk ke dalam orang yang sesat ya. Seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak ya. Bahaya tidak? Nah iya, bahaya ya. Maka segala amalan yang kita lakukan akan ditolak oleh Allah ya, tidak diterima. Itu bahaya dari perbuatan bid'ah. Contohnya yaitu perbuatan bid'ah selamatan 1 Muharram ya, tahun baru Islam itu biasanya ada perayaan ya, nah, itu juga bagian dari bid'ah. Tidak ada yang dalil untuk selamatan 1 Muharram. Kemudian kenduri selamatan kematian yang biasanya ya, nak ya, setelah ada yang meninggal ada ngaji ya, 7 harian, 40 hari, 100 hari. Nah kemudian padusan ya, padusan sebelum perayaan atau menjelang puasa Ramadan itu juga tidak ada dalilnya. Kemudian yang ketiga ada khurafat ya, yaitu berita yang dibumbui dengan kedustaan, anak-anak ya. Pengertian lainnya itu juga adalah kepercayaan bahwa sesuatu benda tersebut memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi manusia ya. Khurafat ini sebetulnya hampir sama dengan tahayul, akan tetapi lebih berbahaya dan lebih mendekatkan pada perbuatan syirik ya. Khurafat ini bisa dibilang animisme atau dinamisme ya, kepercayaan menyembah ruh ya, menyembah patung, hewan, tumbuh-tumbuhan lainnya ya. Ini lebih berbahaya karena apa? Karena menyekutukan Allah ya dalam hal ibadah. Maka di sini akan membahayakan akidah kita, nak ya, dan bisa tersesat termasuk ke dalam perbuatan syirik.
Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 94 juga ya, barang siapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Contoh dari perbuatan khurafat yaitu meyakini bahwa sebuah benda, misalkan ya anak-anak ya, keris, memiliki kekuatan gaib yang bisa diandalkan ya. Meyakini bahwa kuburan orang yang solih dapat memberikan berkah, itu juga bagian dari khurafat ya. Itulah ya beberapa contoh dari perbuatan bid'ah, khurafat, kemudian takhayul yang mana bisa membahayakan akidah kita nak ya, keyakinan kita kepada Allah ya, bahwasanya Allah itu esa, maka tidak ada ya lain yang bisa kita sembah, tidak ada yang boleh kita sembah kecuali Allah. Qul huwallahu ahad ya, Allah itu esa, Allah itu satu, maka tidak ada yang kita sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sekian anak-anak yang bisa kita pelajari hari ini ya, terkait dengan perbuatan takhayul, bid'ah, dan khurafat ya. Dan selanjutnya Bu Guru mengajak untuk anak-anak semuanya untuk tidak mendekati perbuatan tersebut. Karena apa? Karena bisa membahayakan akidah kita nak ya. Kita harus jaga betul-betul ya akidah kita, bahwasanya Allah itu hanya satu dan hanya Allah yang pantas kita sembah, tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Bu Guru akan memberikan tagihan untuk anak-anak semuanya ya. Tugas untuk kalian adalah silahkan mencari satu saja contoh perbuatan ya, bisa tahayul, bisa bid'ah atau khurafat yang sering kalian jumpai di lingkungan sekitar. Kalian ceritakan ya di buku tulis. Setelah kalian menceritakan ya contoh dari perbuatan tahayul, bid'ah atau khurafat ya, sesuai dengan yang kalian jumpai di lingkungan sekitar kalian, selanjutnya bisa dikirimkan kepada Bu Alfi. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.